Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Yuhu, anak-anak. Tante Ana senang sekali bertemu kalian. Halo juga, saya Mona. Kita bertemu lagi. Halo juga teman-teman. Aku Cika. Kita bertemu lagi. Kita akan masuk seri 11 sampai seri 20. Seri 11 sampai seri 20 akan membahas Bagaimana manusia mencari jalan keselamatan. Selamat mengikuti. Aku hari ini aku senang sekali karena aku bisa bantu mamaku beres-beres rumah, aku bisa cuci piring, aku bisa bersih-bersih rumah. Kemarin juga waktu ada teman susah, aku hibur, aku bantuin. Wah, aku banyak melakukan hal yang baik-baik. Pasti orang baik seperti aku ini ya. Orang baik seperti aku ini pasti Tuhan terima, pasti Tuhan senang. Aku banyak sekali buat yang baik-baik. Ye. Gimana kamu Mona? Ayo kamu buat baik Masa apa? gitu aja dibilang baik? Iyalah baiklah. Aku banyak loh. Aku buang sampah. Aku kasih makan kucing. Aku sayang-sayang anjing. Enggak, anjingnya sayang-sayang aku. Hah? Felix, Ya. kamu tahu nggak? Enggak. Yang kamu lakukan itu, kamu nggak tahu ya? Enggak. Makanya Mona kasih tahu. Ya apa? Apa? Itu, yang kamu lakukan itu menyenangkan manusia, menyenangkan binatang. Oh Kamu ya? kan kasih makan binatang, yang senang Iya. juga binatang dong. Iya Tuhan juga senang lah. Masa Tuhan nggak senang? Senang. Yang kamu senangkan tuh manusia, yang kamu bantu manusia. Oke. Kalau aku tuh, Ya, apa? kalau aku setiap minggu sebelum ada pandemi, aku selalu ke gereja. Sekarang lewat online, aku juga tetap ikut. Ada PA aku ikut, ada sekolah minggu aku ikut, kebaktian aku ikut. Persembahan aku nggak kasih. Nggak pernah ngasih. Selalu kasih. Selalu nggak ngasih. Iya, selalu kasih. Oh, Ayo, kasih. aku lebih menyenangkan Tuhan, Felix. Iya, tapi Tuhan pasti lebih terima aku daripada kamu. kamu menyenangkan Tuhan. Kamu ikut kebaktian, kamu kasih persembahan. Kamu nggak pernah bantuin mama cuci piring, nggak pernah beres-beres rumah. Temen ada nangis, kamu diamin aja. Mana itu menyenangkan Tuhan? Yang penting kan menyenangkan Tuhan. Aku kasih persembahan, aku selalu kasih persembahan, tidak pernah lupang, tidak pernah. Ya aku juga bukannya aku nggak mau kasih persembahan. Kemarin aku lupa. Lagian kamu ingat nggak? Es krim yang kamu makan itu uang persembahan yang aku lupa kasih kemarin sama waktu sekolah minggu itu. Aku bagi es krim lu sama kamu juga makan. Kamu lupa atau sengaja? Aku lupa. Demi es krim kamu nggak kasih ke Tuhan persembahanmu? Iya tapi aku bantuin mama cuci piring, aku bantuin mama bersih-bersih rumah, aku kasih makan kucing. Kamu sudah curi uang Tuhan. Walaupun kamu sudah bantu mama, tetap aja kamu nggak akan diterima sama Tuhan. Iya, tapi tetap aja aku kan nolongin teman-teman setiap hari di sekolah juga. Kamu jangan gitu ah. Emang kamu pernah Pokoknya aku nolongin yang teman? lebih baik daripada kamu. Enggak aku. Aku. Mona Pokoknya nakal. aku. Mona nakal. Pokoknya aku. Mona nakal. Bukan kamu yang nakal. Ah. Kamu yang nakal. Oh, ada tamu. Siapa itu? Saya Bu Kina sama Bu Imelda. Oh, oke. Tunggu. Ya. Mona bukakan pintunya ya. Ya, bukakan pintu. Tadi Ibu dengar dari depan kalian ngomong apa tentang keselamatan, tentang perbuatan baik ya Bu Imelda. Dengar nggak tadi? Dengar, berisik sekali. Iya, rame ya. Keras ya Bu ya kita. Iya. Ngomong apa tadi itu? bicaranya. Kita lama loh di depan sebetulnya ya. Iya. Cuman tadi kita dengerin ya mereka ngomong apa. Iya. Ini loh, aku udah buat baik, aku udah susah-susah, malah ini si Mona
Mona ini nggak peduli, malah dia menghina-hina aku, katanya Aduh. aku Tuhan nggak suka. Mereka Padahal aku bertengkar sering sekali tolong nih, ya, mama, bertengkar aku sering terus ya. bantu-bantu. Kesel. Kan memang betul ya Bu Gina, Bu Imelda. Hmm, Dia itu suka bantu papa, suka bantu mama. Dia kasih makan anjing. Hmm. Berarti kan yang suka kan, yang jadi senang kan jadi papa dan mama. Sama iya. anjingnya, Enggak, bukan Tuhan. enggak. Aku kan tolong sesama. Kalau Mona Bagaimana kok rajin kasih kasih tahu deh, persembahan, kasih tahu. rajin Iya. berdoa. Pamer, orang ini. pamer. Sudah, ya sudah. Felix sama Mona, jangan bertengkar terus ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan acara asik yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Ya, Tapi biar tahu deh. Iya, tapi Iya, Felix biar tahu. duduknya yang benar. Kurang Ya. sopan ya. Ini kan sopan ya. Tuh Ya. kan Nah, Felix. sekarang kalian duduk dulu ya. Iya. Nah, duduk dulu di sana. Kita mau dengarkan sama-sama. Sama Baik, anak-anak Bu. juga di Iya. rumah. Ya, Iya. Duduk Ya. aja ya. jangan bertengkar Ya. lagi ya. Jangan Ya. bertengkar lagi ya. Iya. Ya. Oke. Halo anak-anak. Tadi sudah mendengar ya apa yang diperbuat oleh Mona sama Felix. Mereka berkata-kata dengan keras tentang perbuatan baik. Nah, bagaimana ini Bu Iya. Imelda? Mereka tadi bertengkar rame Ah. sekali ya. Iya. Tapi bersyukur loh. Syukur Mereka banget. mau terima teguran. Iya. Waktu kita bilang mereka suruh dengar firman Tuhan, mereka mau. Iya, Nah, benar. Anak-anak, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak kita ya. nyanyi ya dengan penuh sukacita ya. Kita nyanyikan 2 kali. 2 kali. Nyanyi yuk sama-sama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagunya benar-benar menguatkan kita kalau Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Ya, Bu Imelda, kita dengerin firman Tuhan yuk. Iya, Anak-anak sudah siap tuh. tapi sebelumnya kita berdoa dulu Oh ya Ibu iya. ya. Bu Imelda yang berdoa ya. Yuk anak-anak, kita akan berdoa ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang baik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau pimpin setiap kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Pimpin juga Ibu Yulia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan bijaksana buat Ibu Yulia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa ya. Sekarang kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Yulia. Yuk kita semua duduk manis. Kita sama-sama mendengarkan. Wah, senang sekali anak-anak. Kita bisa jumpa lagi di serial asik yang ke-13. Sudah banyak serial asik yang ada di YouTube. Anak-anak, apa itu asik? A, apa ya? Si, siapa ya? K, kapan ya? Hari ini kita akan membahas tentang cara untuk selamat apa ya? Ikutin ya anak-anak. Sebelum kita lanjut, kita lipat tangan, tutup mata,
kita akan minta pertolongan Tuhan untuk membukakan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang memimpin segenap pikiran kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Allah Bapa juga tolong Ibu Yulia yang akan membawakan firman Tuhan, untuk boleh menyampaikannya dengan benar, seturut dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anak-anak, tadi di awal acara kita mendengar Felix dan Mona bertengkar. Anak-anak tahu tidak, itu persoalan apa sih sebenarnya yang mereka pertengkarkan? Mereka itu mempertengkarkan tentang bisa tidaknya mereka masuk ke surga, anak-anak. Ini satu hal yang sangat penting, anak-anak. Karena setiap orang pasti nantinya akan mati, kan? Ketika mati, manusia itu akan kemana? Ke surga atau ke neraka? Felix dan Mona berebut. Mereka saling memamerkan perbuatan baik mereka. Si Felix baik yang ini, si Mona baik yang ini. Semua tidak ada yang mau kalah. Kita lihat ya, apa itu keselamatan? Ibu aja kalian melihat di Kamus Bahasa Indonesia. Arti kata selamat. Selamat artinya terbebas dari bencana, terbebas dari malapetaka, terbebas dari penderitaan. Jadi semua orang pasti mengejar selamat. Karena tidak ada orang yang mau menderita, tidak ada orang yang mau mengalami bencana. Keselamatan ada dua macam, anak-anak. Apa itu? Keselamatan tubuh kita dan keselamatan jiwa kita. Karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Anak-anak, kalau keselamatan tubuh itu manusia kan terus cari cara. Bagaimana ya supaya tubuhku ini bisa selamat, tubuhku tidak mengalami celaka? Manusia berusaha. Tapi anak-anak tahu, manusia berusaha tapi juga sadar bahwa manusia tidak mampu untuk mendapatkan keselamatan dia sendiri. Contohnya, ketika mau menyeberang jalan, seorang manusia pastikan tidak akan dengan sembarangan menyeberang jalan nanti supaya tertabrak. Tidak kan? Pasti dia akan sangat berhati-hati supaya dia bisa selamat sampai di seberang. Bagaimana caranya berhati-hati? Dia akan noleh ke kanan, noleh ke kiri, tunggu sampai kendaraan tidak ada yang lewat lagi. Itu usaha manusia. Tapi anak-anak, pernah juga terjadi ketika manusianya masih di pinggir jalan, dia tertabrak mobil. Atau ketika dia sudah noleh kiri, noleh kanan, dia menyeberang, masih juga ketabrak mobil. Itu menunjukkan apa, anak-anak? Menunjukkan kalau keselamatan itu bagaimanapun diusahakan oleh manusia, ada faktor di luar diri manusia yang menentukan keselamatan itu. Jadi memang manusia tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Anak-anak, itu tadi masih satu macam keselamatan, yaitu keselamatan tubuh. Ada lagi keselamatan jiwa. Apa itu keselamatan jiwa?
keselamatan jiwa itu artinya ketika sudah meninggal, jiwa ini bisa masuk surga. Atau jiwa ini bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Itu artinya jiwanya selamat. Anak-anak, keselamatan jiwa ini banyak sekali dipikirkan juga oleh orang. Bagaimana ya caranya? Bagaimana ya caranya supaya aku nanti kalau meninggal bisa masuk surga? Anak-anak, ibu mau kasih tahu anak-anak bahwa ketika manusia memikirkan tentang keselamatan jiwa, itu sudah merupakan satu kesalahan. Loh, kenapa salah? Memikirkan keselamatan, kenapa salah? Ibu kasih tahu ya, salahnya di mana? Yang pertama, karena ketika manusia ingin masuk ke surga, maksudnya jiwanya ingin masuk ke surga, ketika itu manusia berpikir menurut pikirannya sendiri, itu salahnya adalah surga itu adalah kepunyaan Tuhan. Seharusnya kalau mau masuk surga, kita harus tanya kepada Tuhan. Bukan kita yang berpikir sendiri, cari cara sendiri, itu adalah suatu kesalahan. Yang kedua, kalau manusia berusaha sendiri untuk bisa masuk surga, padahal manusia itu diciptakan oleh Tuhan, mengangkat tubuhnya sendiri pun dia tidak mampu. Ini satu keanehan loh anak-anak. Manusia ya, misalnya berat tubuhnya 70 kilogram. Dia bisa mengangkat benda beratnya 100 kilo dengan tangannya. Tetapi ketika manusia itu disuruh mengangkat tubuhnya sendiri yang 70 kilo dengan tangannya, manusia tidak bisa melakukannya. Itu artinya apa anak-anak? Artinya memang Tuhan ciptakan manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bukti yang lain, ketika manusia itu masih bayi, dia lapar, dia cuma bisa menangis. Dia tidak mungkin bisa berdiri, berjalan, dan mengambil makanan sendiri. Ketika dia mati, dia juga tidak bisa berjalan ke kuburan sendiri, menguburkan dirinya sendiri. Itu juga anak-anak menunjukkan apa? Manusia diciptakan oleh Tuhan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain lagi, manusia diciptakan Tuhan juga tidak bisa membawa dirinya untuk masuk ke surga dengan cara dia sendiri. Kita lanjut ya, karena ada sekelompok orang yang merasa aku bisa masuk surga dengan cara yang aku temukan. Cara apa itu? Dengan cara berbuat baik. Seperti yang tadi diperdebatkan oleh Felix dan Mona. Kalau aku sudah tolong papa, tolong mama, kasih makan anjing, kucing. Aku sudah memberi persembahan, sudah ke gereja. Mestinya aku bisa masuk surga. Anak-anak, pada zaman Tuhan Yesus hidup, ada seorang muda yang juga menemukan pemikiran yang sama seperti ini. Orang muda ini mendatangi Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab demikian. "Baik, kau katakan aku baik. Tidak ada satu orang pun yang baik.
Hanya Allah yang baik. Orang muda ini masih mau terus bertanya. Dia berkata demikian. Aku sudah melakukan yang baik, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku sudah menghormati orang tuaku. Wow, banyak sekali ya perbuatan baik dia. Tuhan Yesus mengatakan, masih ada yang kurang. Satu, yaitu jual hartamu lalu berikan kepada orang miskin. Orang muda ini berpikir sejenak, kemudian dia pergi dengan sedih dan kecewa. Yang sedih dan kecewa orang muda ini. Tetapi murid-murid Tuhan gempar anak-anak. Mengapa gempar? Karena orang sebaik ini yang sudah melakukan perbuatan baik begitu banyak. Kata Tuhan Yesus, sangat sulit untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Gempar para murid-murid. Kemudian para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau begitu tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Tuhan Yesus menjawab, apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah. Anak-anak, ibu akan mengajak kalian melihat satu persatu ayat ini. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah yang baik. Anak-anak, bukankah banyak manusia sudah melakukan perbuatan baik? Masa tidak baik? Alkitab juga mencatat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 12 bahwa tidak ada yang berbuat baik. Satu orang pun tidak. Loh, ibu, bukankah orang muda itu sudah berbuat baik? Bukankah saya juga sudah berbuat baik? Felix tadi juga mengatakan sudah berbuat baik. Kenapa Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik? Jawabnya adalah karena semua manusia sudah berdosa. Anak-anak ingat, di serial asik yang lalu kita sudah mendapatkan pengajaran bahwa hati manusia berdosa cenderung untuk melakukan kejahatan. Hatinya jahat. Alkitab juga mencatat, apakah ada perbuatan baik yang dihasilkan oleh hati yang jahat? Apakah ada pohon yang menghasilkan buah yang baik kalau pohon itu tidak baik? Jawabnya tentu saja tidak ada. Hati yang jahat menghasilkan perbuatan yang jahat. Wah, sedih ya anak-anak. Kita melakukan perbuatan sebaik apapun, semuanya itu tidak baik di mata Allah. Makanya murid-murid tadi gempar. Karena apa? Karena berarti meskipun kita melakukan banyak perbuatan baik, kita tidak bisa masuk ke surga. Ibu mau juga ajak kalian untuk melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah cerita, seorang bapak dengan terburu-buru, dia mengendarai motornya. Dia akan mencari obat untuk anaknya. Karena terburu-buru, dia tidak memperhatikan lampu merah. Tentu saja anak-anak, polisi langsung meniup peluitnya. Prit,
Bapak itu harus berhenti. Bapak itu berhenti dengan heran. Kenapa Pak polisi menghentikan saya? Apakah Bapak tidak tahu kalau Bapak sudah melanggar? Melanggar apa Pak polisi? Bapak sudah melanggar tetap menjalankan motor ketika lampu merah menyala. Saya tadi terburu-buru, Pak. Pak, saya ini tidak pernah loh melanggar satu kali saja. Tidak pernah, Pak. Saya baru ini melanggar. Satu kali ini saya melanggar. Pak, boleh tidak? Saya tidak dihukum. Apa jawab Pak polisi? Tidak bisa. Loh, Pak, bukankah perbuatan saya yang lalu yang tidak melanggar itu banyak loh Pak, saya tidak pernah melanggar. Ini cuma sekali. Ya, setiap kesalahan harus dihukum. Meskipun kamu tidak pernah melanggar sebelumnya, kamu tetap harus dihukum. Anak-anak, di sini kita melihat. Di dalam dunia keadilan, dunia peradilan, setiap kesalahan harus dihukum. Dan hukum tidak pernah menghitung jumlah perbuatan baikmu berapa, jumlah kesalahanmu berapa, apakah jumlah kesalahanmu lebih sedikit dari jumlah perbuatan baikmu. Tidak pernah itu dilakukan. Pengadilan selalu menghukum setiap kesalahan. Jadi di sini kita melihat ya anak-anak, sebanyak apapun perbuatan baik kita, ketika kita melakukan satu kesalahan saja, seperti orang muda yang tadi bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, kita sudah tidak bisa lagi masuk ke surga. Pertanyaan murid-murid tentunya menjadi pertanyaan anak-anak dan ibu. Jadi tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Bagaimana ini? Jawab Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bagaimana? Kita lihat ya anak-anak di dalam Alkitab kita. Ayo kita ambil Alkitabnya. Ibu akan mengajak kalian membaca Alkitab. Anak-anak buka Perjanjian Baru, Kitab Efesus, pasal 2, ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wah, ayat yang tadi dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada usaha kita yang bisa membuat kita diselamatkan. Hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Bukan karena kamu berbuat baik. Tetapi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Kalau kamu diselamatkan, jangan pernah kamu memegahkan dirimu. Puji Tuhan ya anak-anak. Kalau Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara Tuhan sendiri yang mungkin bagi manusia tidak mungkin. Caranya apa? Dengan kasih karunia. Oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Kita akan diselamatkan. Ada satu nats Alkitab yaitu Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, bagaimana anak-anak cara supaya kita selamat? Dengan percaya kepada anak tunggal Allah yang dikirimkan ke tengah dunia, yang mati untuk menebus dosa manusia yang berdosa ini. Puji Tuhan ya anak-anak, satu harapan bagi kita. Kita manusia berdosa bisa selamat. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita berdoa anak-anak, kita mengucap syukur dan kita berjanji kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita mau taat kepada Dia, menyenangkan hati Dia. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan mau mengaruniakan anak tunggal Allah kepada kami untuk boleh menyelamatkan kami, untuk boleh membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami juga bisa membalas kasih karunia Tuhan ini dengan ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, serial asik ke-13 sampai di sini. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Gina dan Ibu Imelda. Anak-anak nyanyi ya. Kita mau memberikan suara kita yang terbaik, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Sampai jumpa. Bersyukur ya anak-anak, karena kita hari ini diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kita akan menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Iya, lagu yang sangat indah. Kita nyanyi sama-sama yuk anak-anak. Kita nyanyikan 2 kali ya. 2 kali. Anak-anak ya. Musik. Kita nyanyi sama-sama yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah anak-anak, acara asik pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan masih ada acara asik. Kalian boleh menonton hari Sabtu. Jangan lupa jam 5 sore. Terus jangan lupa juga minggunya ada ibadah. Bisa ikut sama papa mama ya. Nah anak-anak, sebelum kita menutup, kita akan berdoa bersama-sama ya. Duduk yang manis, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang sudah disampaikan boleh mengubah hidup kami untuk menjadi lebih cinta Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami
ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Aduh ibu ini sudah agak tua tapi kulit masih bagus. Kok bisa ya Bu? Tentu, nanti kan rajin spa. Kita juga mau spa sekarang. Lupa dengan ayat ini. Masa nasib manusia adalah sama dengan binatang? Nasib manusia ada yang